Nah, untuk pagar laut, contoh yang paling konkret, Pak Sulaiman, Pak Taufik, kan selama ini kan yang dicabut pagar laut, ya, nggak pernah ditangkap siapa yang membuat pagar, itu kan aneh. Itu kan sudah jelas, ketika pagar itu dicabut, berarti itu kejahatan, berarti ada penjahatnya. Kalau itu bukan kejahatan, jangan dicabut, berarti yang mencabut itu penjahat. Masa mau kita bilang TNI AL itu penjahat, mencabut pagar laut itu sebagai sebuah kejahatan? Yang benar adalah bahwa pagar laut itu kejahatan. Berarti ada penjahat yang memasangnya. Sampai hari ini kok nggak ada satu biji pun yang ditangkap. Itu bisa kita pastikan bahwa yang kemudian terkena abrasi itu hoak, dusta, bohong. Harusnya ditangkap itu Rofi, itu bohong. Saya awali persetujuan saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Memang problemnya kalau kita ajukan judicial review ke Mahkamah Agung menguji PP ini ada dua problem ya. Pertama problem waktu, kedua problem substansi. Karena selalu saja ketika kita menguji satu pasal PP dengan undang-undang di atasnya, termasuk jika kita judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, isunya itu selalu berkaitan dengan ini apakah ada masalah konstitusionalitas dari pasal itu atau problema penerapan pasal gitu. Di sebenarnya kan kalau kita bicara norma, tanah musnah itu realitasnya memang ada. Tetapi ketika dalam kasus yang kita hadapi ini kan diada-adakan ya Yes. tanah musnah itu. Sehingga ini problemnya bukan normanya sebenarnya. Problemnya adalah penerapan norma itu pada aplikasi kasus-kasus yang sebenarnya tidak ada faktanya. Nah, memang di situ yang jadi tantangan. Tapi memang saya setuju kalau kita uji secara kasuistik akan repot. Nah, itu saya Betul. juga setuju pasalnya ini ya dibatalkan. Tapi untuk membatalkan pasal itu kan bukan hanya dengan judicial review, tetapi bisa juga digunakan dengan pendekatan political review. Political review itu tentu otoritas politik yang mengeluarkan atau badan yang lebih tinggi daripada otoritas yang mengeluarkan itu berhak untuk mereview termasuk membatalkan. Karena PP ini dikeluarkan oleh presiden, tentu presiden juga berwenang untuk membatalkannya begitu. Jadi kita hari ini justru harus bareng-bareng mendesak agar presiden, saya kira bukan hanya pasal ini Pak Sulaiman, saya menemukan banyak pasal dan memang Nah, PP nomor 18 2021 tentang hak pengelolaan satuan rumah susun termasuk hak peningkatan hak ini ya. Ini banyak problem dan memang ada sejumlah pasal-pasal selundupan yang substansinya memang untuk merampas tanah rakyat begitu. Makanya saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suripto, mantan anggota Badan Intelijen Negara, bahwa problem yang kita hadapi pada kasus pagar laut dan sertifikat laut ini tidak ansih kejahatan korporat begitu loh. Kalau kejahatan korporat negara bisa tegas melawan korporat. Tapi ini adalah kombinasi kejahatan korporasi dan negara. Karena negara memberikan fasilitas bagi korporasi untuk melakukan kejahatan. Nah, dimulai dari apa? Korporasi membeli sejumlah norma yang kemudian diambil sebagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang dengan norma-norma yang menjadi kebijakan itulah korporasi merampas tanah negara dan tanah rakyat. Tapi kalau dari tadi kan kita belum belum menyebut ya korporasi itu apa. Kalau kami sudah sering menyebut bahwa korporasi ini adalah Agung Sedayu gitu. Pik 2 ini. Jadi tanah-tanah yang disebut akan direklamasi atau kami menyebutnya bukan direklamasi tapi direstorasi ya. Karena Agung Sedayu itu punya pengalaman buruk terhadap nomenklatur reklamasi ketika di pantai utara Jakarta proyek reklamasi itu dibatalkan begitu. Maka mereka restorasi membuat sekarang. skenario baru. Jadi seolah-olah itu dulu di zaman Nabi Musa ada tanah daratan, kemudian terkena abrasi, maka mereka mengupayakan Restorasi. mengembalikan fungsi tanah daratan itu dengan merestorasi gitu. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita baca ya dua dua Oke. nomenklatur kejahatan ya, yang pertama terkait pagar laut, yang kedua terkait apa nama sertifikat di laut. Yang saya heran sampai hari ini ya pagarnya sudah dicabut, sertifikatnya sudah dicabut, PP-nya yang belum Pak. Oke, kita kejar nanti PP-nya juga dicabut ya. Dipertanggungjawabkan atas pagar laut atau sertifikat itu. Ini yang aneh. Nah, disitulah kami membaca lambannya proses penegakan hukum ini sebenarnya adalah bagian untuk menyiapkan waktu sekaligus memberikan waktu bagi penyusunan skenario penyelamatan oligarki. Itu.
Jadi saya setuju dan sependapat apa disampaikan Pak Soleman dari 263 SHGB dan 17 SHM yang ternyata secara kumulatif hanya 50 HGB yang dibatalkan. Jangan-jangan sisanya ini ya akan diselamatkan dengan dalih bahwa sisanya ini tidak bisa serta-merta dibatalkan karena memiliki usia lebih dari Lebih 5 dari 5 tahun tahun. dalam rangka untuk menyelamatkan skenario penyelamatan aset mereka. Itu juga terbukti pagar lautnya pun sampai hari ini belum tuntas semua karena mereka merasa kalau bisa investasi pagar laut itu masih bisa diselamatkan gitu loh. Sampai hari ini belum tuntas pagar laut itu. Hanya ada beberapa lah yang kemudian kita ketahui, tapi belum semuanya bersih, belum, masih ada. Nah, sebenarnya kan kita juga bisa lihat inkonsistensi dari Menteri ATR. Makanya tadi kalau Pak Taufik memberi apresiasi kepada Mas Menteri, saya justru memberikan kritik gitu. Kritik saya yang pertama, Menteri ATR BPN kan dulu sudah menyatakan 263 dan 17 SHM itu kan terbit antara 2022 sampai 2023. Kemudian yang kedua, secara faktual material bahwa seluruh sertifikat itu walaupun dulu didalihkan pernah menjadi tambak, tapi secara faktual dan material sudah menjadi laut sehingga dianggap sebagai tanah musnah. Sehingga sertifikat yang diterbitkan di atas laut dengan tanah musnah itu ya harus dibatalkan. Tapi pertanyaannya kenapa hanya 50? Belakangan ternyata mereka merevisi. Ternyata sebagian sertifikat itu diterbitkan di tahun 2019 sehingga menjadi dalih bahwa sisanya tadi tidak bisa langsung dibatalkan karena melampaui 5 tahun. kewenangan dari BPN yang lebih dari 5 tahun sesuai dengan PP 18 2021 tadi begitu. Ya. Itu yang perlu kita persoalkan. Nah, selanjutnya sebenarnya Pak Sulaiman, Pak Taufik perlu diketahui ini masalah sertifikat laut itu bukan hanya di Kohot. Betul. Kan selama ini kita hanya difokuskan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, yang totalnya 263 dan 17. Kalau ditotalkan tadi 280 gitu. Tapi rinciannya kan 263 HGB dan 17-nya SHM. Kami melakukan mitigasi lapangan ya. Sertifikat-sertifikat ini baik sudah muncul sertifikat atau baru rencana proses untuk menerbitkan sertifikat itu terjadi di seluruh garis bibir pantai, desa-desa dan kecamatan yang memiliki wilayah laut di Kabupaten Tangerang. Jadi bukan hanya desa Kecamatan Paku Haji, ada Teluk Naga, ya, ada Kronjo kemarin yang kita datang itu gitu. Setidaknya ada 6 kecamatan. Desanya kurang lebih puluhan lah, di atas 10 atau 12-an lebih. Nah, kemudian kemarin ada semacam declare ya dari Menteri ATR, dia menyatakan bahwa kami pastikan yang ada sertifikatnya di laut itu hanya di Kecamatan Paku Haji, tepatnya di Desa Kohot, begitu. Di selainnya tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, memang belum ada, ya kan, sertifikat-sertifikat di desa lainnya. Tapi apakah tidak ada tindakan permulaan secara proses dan prosedur untuk melakukan sertifikasi laut di wilayah pantai dan laut yang ada pagar lautnya itu? Karena kami sendiri menemukan di Kecamatan Kronjo, desanya juga Desa Kronjo, itu ada 17 warga desa yang namanya dicatat oleh kepala desa, dikirimkan ke BPN, juga ke kantor ya jasa surveyor berlisensi untuk diproses menjadi sertifikat di laut dengan dalih dahulunya itu adalah tambak dan budidaya laut lainnya begitu. Jadi saya bikin analogi sederhana begitu. Orang yang mencuri motor ketika dia bawa motor ke jalan dan ketangkap basah masyarakat, dia memang sudah melakukan kejahatan. Nah, 263 ini kan motor yang dibawa ke jalan sudah ketahuan ya bahwa dia pencuri. Tapi jangan lupa, orang yang baru membuka pintu jendela atau membuka pintu belakang atau berusaha mendongkel atau baru menuntun motor untuk dikeluarkan dari tempatnya, itu juga kejahatan pencurian. Hari ini kita jangan hanya fokus kepada motor yang sudah diambil di jalan tadi yang ketahuan kita semua. Tindakan permulaan proses sertifikasi udah banyak, tapi begitu kita rame, mereka buru-buru menghilangkan barang bukti, buru-buru nutupi. Dan saya dapat informasi di BPN Tangerang itu beberapa hari setelah rame-rame, terutama setelah bocor halus Tempo itu ya, saya mendapat informasi dari orang-orang di Tangerang, orang BPN itu sudah sibuk. Nah, di antara kesibukan itu adalah memusnahkan seluruh rangkaian proses dan prosedur pendaftaran tanah di laut itu di luar wilayah desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Dan saya menemukan juga misalkan di Ketapang ya, di desa Ketapang itu juga ada. Bahkan modusnya itu Pak Ponto, modusnya itu mereka melukis giri, bukan giri itu diciptakan, memang dibuat.
Seolah-olah di situ dulu kakek buyutnya punya tanah di situ, dibikinkan kiri, ada transaksinya, transaksinya juga ada yang apa namanya, ada yang dibikin fiktif, ada juga dibikin orang-orang yang orang-orang tua itu tahu-tahu dapat duit, nggak tahu untuk apa tanda tangan gitu, dan dibeli oleh orang tertentu itu tidak langsung ke perusahaan, ada layer lainnya, baru masuk ke layer perusahaan, dan terakhir adalah masuk ke perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Agung Sedayu. Kan awal-awal Agung Sedayu selalu mengatakan kami tidak ada urusannya dengan pagar laut, kami tidak ada kepentingan pagar laut, tapi belakangan akhirnya mereka tidak bisa menampik bahwa ada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu yang memiliki SHGB SKIB itu. Jadi skenario-nya ini yang harus kita bahas. Dugaan saya skenario awal mereka tetap akan mempertahankan apa yang mereka sudah proses untuk memenuhi ketentuan pasal 66 PP 18 2001 sebagaimana skenario yang disebutkan oleh Pak Sulaiman Bipuntu. Karena kalau mereka menghentikan rencana mereka, mereka udah rugi juga, rugi besar. Investasi pagar aja berapa? Bikin sertifikat bodong itu mereka harus bayar banyak orang. 3 hari yang lalu saya dapat info Arsin yang hari ini kabur ya, kepala desa kabur itu, dia udah bagi-bagi ke uh, sejumlah keluarga ya kakak itu antara 15 juta sampai 20 juta. Saya bilang ke kawan-kawan di sana, hati-hati, itu bagian dari Arsin untuk membagi tanggung jawab hukum pidana berkaitan dengan transaksi sertifikat yang ada di laut. Jadi itu bisa dianggap sebagai bukti bayar dari transaksi yang mereka lakukan. Akhirnya orang yang menerima transaksi itu bisa keciduk gitu loh. Nah ini yang terjadi begitu. Artinya apa? Saya kira nggak bisa kita percayakan proses pengungkapan kasus ini sepenuhnya pada pemerintah gitu loh. Harus ada tim audit yang sifatnya lintas sektoral dan melibatkan masyarakat secara independen gitu loh. Kalau di situ ada Pak Sulaiman Bepunto saja ya, salah satu yang terlibat dalam audit yang bersifat menyeluruh ya, ada audit kinerja, audit keuangan, audit hukum. Saya bisa percaya. Tapi ini kan Nusron, kita tahu Nusron itu pemain. Siapa yang bisa jamin Nusron itu jujur begitu loh? Nah kemarin ketika saya bikin tulisan kritik itu sempat dikirim oleh Pak Sutoyo Abadi ya ke Nusron, ya didiamkan saja gitu. Artinya hari ini kita harus teriak-teriak terus mengontrol itu, tidak berpuas diri gitu. Nah problemnya adalah kenapa institusi kepolisian tidak mengambil core utamanya ya apa? Tindak pidananya gitu loh. Kan yang diambil Nusron Wahid itu kan hanya seputar besiking yang bermasalah yang dikeluarkan oleh BPN begitu. Dan sanksinya ini saya perlu ungkap juga. Ada 8 pegawai BPN yang katanya ya diberi sanksi sangat berat dan dicopot dari jabatannya. Jabatan apa? Uang yang inisial JS yang mantan kepala Kakantah ya, kepala kantor wilayah, kepala kantor Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Tangerang. JS itu adalah Joko Susanto. Dia udah pensiun. Sanksi berat apa orang dipensiunkan? Dicopot dari jabatan apa orang udah pensiun? Jadi dari 8 itu 2 pensiun, yang 6 memang masih aktif. Jadi artinya kita harus cek benar apakah itu benar-benar atau sekedar apa namanya pencitraan lah. Kalau kita kaitkan dengan status yang sudah pensiun ya jelas pencitraan. Apa gunanya orang pensiun diberi sanksi tegas dalam bentuk pelanggaran berat dan kemudian dicopot dari jabatannya? Jabatan apa? Makanya ada seorang warga Tangerang kemarin berseloroh kepada saya, nah, udah pensiun kok dicopot dari jabatannya, disanksi. Sanksi apa? Nggak boleh keluar dari rumah, dia sudah pensiun. Saya berseloroh saja, itu Bang Haji, dia nggak boleh kawin lagi gitu, hehehehe kata gitu. Jadi kita ini selama ini kalau nggak memitigasi dengan fakta lapangan, narasi yang dibangun mereka ini seolah-olah secara logika logis gitu loh. Ya sama seperti Rofi'i. Seolah-olah ada yang tanahnya hilang, kemudian negara harus hadir memberikan kerohiman sebagai bentuk apresiasi negara. Enggak taunya kerohimannya mau dicolong oleh korporasi. Nah ini kan ya. Makanya kita harus cek. Memang saya udah dapat data geospasial ya, dari sebuah lembaga otoritatif tentang bagaimana garis bibir pantai yang ada di perairan Tangerang ya, termasuk Teluk Jakarta. Itu bisa kita pastikan bahwa yang kemudian terkena abrasi itu hoak, dusta, bohong. Harusnya ditangkap itu Rofi, itu bohong. Ini salah satu contoh yang konkret aja. Ya memang ada ya sebagian misalkan serang, tapi kecil sekali, nggak sampai puluhan kilometer seperti yang ada dalam kasus ini gitu. Contoh di Kohot itu yang faktualnya. Di Kohot itu ada kali Cisadane.
Kali Cisadane itu hulunya dari Bogor mengalir sepanjang aliran sungai itu membawa material macam-macam, ada kayu, ada lumpur, ada macam-macam. Nah di Muara justru lumpur itu lama-lama mengendap justru menambah daratan makin luas. Yang ada bukan abrasi, tanah timbul. Di wilayah kota itu nggak ada tanah abrasi, yang ada tanah timbul. Ini menjadi bukti faktual tentang kebohongan narasi adanya lahan yang dahulunya seolah-olah daratan, kemudian terkena abrasi dan hilang, dan kemudian seolah negara ya harus bersifat arif, bijak, dan memberikan kompensasi berupa uang kerohiman bagi masyarakat atau warga yang tanahnya hilang oleh abrasi. Ini kan sudahlah ya, kita dibohongi, ada kejahatan, negara selalu ikut membiayai kejahatan itu dengan membayar uang kerohiman. Gitu. Nah untuk pagar laut, contoh yang paling konkret Pak Sulaiman, Pak Taufik, kan selama ini kan yang dicabut pagar laut, ya nggak pernah ditangkap siapa yang membuat pagar itu, kan aneh. Itu kan sudah jelas, ketika pagar itu dicabut berarti itu kejahatan, berarti ada penjahatnya. Kalau itu bukan kejahatan, jangan dicabut, berarti yang mencabut itu penjahat. Masa mau kita bilang TNI AL itu penjahat, mencabut pagar laut itu sebagai sebuah kejahatan? Yang benar adalah bahwa pagar laut itu kejahatan. Berarti ada penjahat yang memasangnya. Sampai hari ini kok nggak ada satu biji pun yang ditangkap. Padahal kami sudah sounding namanya. Yang masang itu, yang punya proyek namanya Mandor Memet, orang desa Limo, kecamatan Teluk Naga. Yang biaya, yang bayarin itu namanya Engcun. Nama nama Indonesianya Gojali. Yang mensupervisi untuk kepentingan Agung Sedayu, untuk kepentingan PIK 2, itu namanya Ali Hanafi Ali Jaya. Ali Hanafi Ali Jaya ini orang kepercayaan Aguan. Untuk kepentingan apa pagar-pagar? Prakondisi untuk mengokupasi lahan laut untuk kepentingan restorasi, atau bahasa lainnya reklamasi. Dikuatkan dengan apa? Pernyataan Menteri KKP yang mengatakan itu nanti akan tercipta sedimentasi sehingga timbul daratan. Ya, nyambung gitu loh. Tapi yang aneh kenapa Sakti Wahyu Trenggono bisa mengetahui motif daripada dibangunnya pagar laut, sementara dia tidak pernah menunjukkan siapa pemagar laut itu. Kan motif itu hanya bisa diketahui ketika mengambil keterangan orang yang melakukan, orang yang membuat pagar. Kok Sakti Wahyu Trenggono bisa mengungkap motif untuk mengumpulkan sedimentasi dari pagar-pagar itu, tapi dia tidak berani menyebut satu saja nama pada kasus pagar laut. Ini luar biasa Pak Sulaiman. Emang negara kita itu benar-benar sudah dikangkangi oligarki. Makanya kemarin saya bersama masyarakat Banten demo menolak ada 5 ribuan di wilayah desa Munjung ya, Kecamatan Kronjo. Itu ada 3 kilometer tanah Kalimalang itu ditimbun oleh oligarki Aguan. Jahat sekali Aguan ini. Jahat sekali. Jangan sampai institusi negara kalah, termasuk Pak Sulaiman Punto. Saya berterima kasih tetap lurus. Walaupun saya tahu yang jadi kacungnya Aguan itu ya kawan-kawannya Pak Sulaiman juga di Angkatan Laut. Mantan lah. Mantan Pak. Gitu. Makanya orang-orang seperti itu harus dibersihkan dari institusi kita. Nah polisi. Yang heran sampai hari ini tidak ada satupun ditangkap. Baik kejahatan lautnya maupun kejahatan sertifikasi lahan. Sertifikasi lahannya kan paling enggak ada pasal 263, ada pasal 266 KUHP tentang yang pertama pemalsuan dokumen, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam dokumen ke dalam akta otentik. Itu semua kan pidana. Atau misalkan Kejaksaan Agung kenapa sampai hari ini baru meminta keterangan berupa dokumen tentang dugaan adanya korupsi di kasus pagar laut, sampai menunggu apa? Arsin kabur. Nah ini kan aneh. Sekarang Arsin tuh kabur loh. Kabarnya nggak ada di rumahnya. Tempo udah mengunjungi rumahnya, nggak ada. Ya Rubiconnya juga pergi bersama Arsin. Apakah negara ini sengaja memberi waktu bagi penjahatnya untuk kabur? Nah makanya tadi saya pagi-pagi bikin tulisan, memang ada problem mungkin ya. Dan saya sih berkeyakinan, mungkin orang menganggap itu kemungkinan. Pak Listus Sigit Prabowo itu kan pernah ya, ikut dalam proses groundbreaking pembangunan Makobrimob di daerah Teluk Naga ya, di PIK 2 lah tepatnya ya, yang itu gunanya untuk Makobrimob tapi atas hibah dari Agung Sedayu. Ya ibaratnya orang Pak, kalau dikasih nggak mungkin bisa tegas sama dengannya. Pagar laut itu ya untuk Agung Sedayu, untuk reklamasi, untuk apa lagi, masa bikin pagar kayak gitu hanya untuk kepentingan kerang hijau. Kemarin kan sudah dibantah semua oleh nelayan kalau analisisnya itu untuk kerang hijau, pemecah ombak, penahan abrasi, macam-macam itu kan nggak masuk semua. Dan sayangnya sampai hari ini
Orang-orang yang bohong tadi ya nggak ada yang ditangkap satu. Coba kalau itu para pengkritik, pasti udah dianggap pasal hoak lah dan seterusnya begitu. Nah makanya kemarin saya usulkan, ini Pak Prabowo harus mengevaluasi agar institusi Polri itu bisa menjadi tegas ya menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum ya harus dievaluasi dari kepalanya. Dan ini juga saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo bahwa ikan yang busuk itu dari kepalanya. Karena itu ya Kapolrinya dulu lah. Gantilah Kapolrinya itu udah lama juga lebih dari 4 tahun. Biasanya kan tour of duty itu rata-rata 2 tahun. Ini sudah 4 tahun lebih mau jalan tahun kelima. Yang kedua ya carilah ya Kapolri yang dari unsur yang terbaik ya. Dari lulusan terbaik lah. Istilahnya apa Pak itu Adi Mahakar apa ya? Itu di TNI Polri kan sama itu. Harus Makayasa, diambil dari itu. Saya tadi dulu saya lupa apa namanya. Adi Maha apa itu Makayasa. Makayasa, Adi. Adi Adi Makayasa. Makayasa. Iya, Adi Makayasa. Saya dapat informasi Pak Listo itu nggak masuk Adi Makayasa. Dia urutan ke 200. Terlalu jauh. Jadi kualitasnya ya memang kita persoalkan gitu. Yang ketiga kita cari sosok Kapolri yang steril dari kedekatan dengan oligarki ya. Lah kalau Pak Listio kan udah dekat dengan Aguan, dengan Jokowi dulu, ikut groundbreaking macam-macam. Nggak bisa dia tegas. Yang terakhir kriterianya ya yang dekat dengan rakyat agar apa ketika ada masalah dengan rakyat itu suasana kebatinan penegak hukum itu dekat dengan rakyat bukan justru hatinya berpihak kepada oligarki gitu. Ini sudah mendesak menurut saya Pak Prabowo untuk mengawali proses penegakan hukum di kasus pagar laut dan juga sertifikat laut itu dengan mengganti Kapolri-nya. Dan tentu dengan kriteria seperti yang saya sebutkan tadi 4 ya, yang satu yang terbaik ya termasuk Adi Mahakaya lupa saya Makayasa. itu. Makayasa. Yang kedua dia harus urut kacang, jangan jangan apa ya. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat itu nanti nggak ada wibawa dia di hadapan bawahannya. Ini kan melewati empat empat letting kalau nggak salah Pak Listio ini. Hampir sama dengan Pak siapa itu Pak Tito Karnavian dulu. Ya ini sejak Jokowi lah dihancurkan ya tradisi urut kacang itu penting. Kenapa? Untuk menjaga wibawa pimpinan gitu. Agar instruksi pimpinan itu bersifat excusable ya, tidak diabaikan. Kalau istilah dalam agama itu agar ditaati baik zohir maupun batin. Kalau sekarang kan zohirnya bilang siap dan di batinnya kurang ajar lu perintah-perintah gua. Lu kan masih bawaan gua. Kemarin lu itu kan tahu gua lu seperti apa. Nah, itu juga penting termasuk dua kriteria yang selanjutnya yang pertama yang kriteria selanjutnya itu tidak dekat dengan oligarki steril dari oligarki dan dia yang dekat dengan rakyat begitu Bung Arif sementara dari saya